Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kali ini akan kuliah tentang HUT, jadi tentang komunitas. Kalau kita membandingkan apa bedanya neighborhood dengan cyberhood dengan lebih dalam. Pada intinya, tapi sebenarnya kita mencoba memahami peristiwa. Contoh-contoh yang kemarin kita masuk pada peristiwa kultural petal, kultural fugal, eko kultural, eho kultural. Salah satu wujud kebudayaan yang sangat mudah melihat bagaimana budaya itu bersinggungan, tentunya dari percakapan sehari-hari. Nah, teman-teman, hari ini telah membuat satu presentasi tentang alih kode dengan campur kode. Selain dengan kode-kode yang biasa kita lakukan dalam percakapan sehari-hari di bahasa, ya, ternyata ada alih kode dan campur kode. Nah, ini akan dikaitkan dengan media. Ini neighborhood, cyberhood dikaitkan dengan media. Kalau kita bicara hood, maka kita bicara sesuatu yang mempunyai batas tertutup. Nah, yang mempunyai batas tertutup ini bisa berupa tempat tinggal, tempat kerja, tempat nongkrong, ya, di mana di dalamnya ada adat, ada share emotion. Nah, yang paling penting adalah tadi ya, batas yang tertutup. Tapi batas itu tidak harus berupa garis, bisa berupa batas interaksi, batas cara berkomunikasi, batas gaya, dan lain-lain. Yang perlu dipahami, ada adat gaya lama. Adat gaya lama itu biasanya kita bicara locality, tradition, emotional, dan communication-nya. Jadi komunitasnya terkait dengan seibu itu sedarah, seasal, satu tanah kelahiran yang sama, satu bahasa, satu kepercayaan. Nah, tapi di zaman sekarang HUT itu bergeser, ya, tidak hanya LTEC tapi juga PIEC. Place, interest, tetap ada emosional, dan tetap harus ada communication-nya tentunya. Bisa seprofesi, bisa seangkatan, bisa sehobi, bisa senasib, bisa sealma mater, dan seterusnya. Nah, jadi komunitas itu selalu ada batasnya, selalu ada sharing emosinya, selalu ada kebiasaan atau adat, ya. Fungsinya macam-macamnya, bisa tempat tinggal, tempat nongkrong, tempat kerja, dan seterusnya. Nah, HUT itu ada dua macam, kita tahu ya, neighborhood dan cyberhood. Nah, baik neighborhood maupun cyberhood tentunya harus mempunyai ciri-ciri umum HUT, ya. Nah, neighborhood jelas dia mempunyai batas interaksi terkait dengan wilayah yang dekat, tanda kutip, ya. Kemudian ada adat, bisa berupa tetangga, bisa berupa satu suku, bisa berupa satu bangsa, satu diaspora. Nah, wilayah HUT kalau di neighborhood menjadi tempat hidup, adatnya menjadi bagian dari cara hidup. Yang menarik adalah wilayah HUT dan adat HUT pada neighborhood itu adalah satu wahana, satu platform untuk mempertahankan kultural petal. Jadi kalau ada komunitas adat, itu biasanya berusaha untuk melestarikan satu nilai-nilai. Itu ciri khas dari neighborhood. Kemudian dia yang disebut dekat itu sebenarnya ada tapalnya, ada delineasinya. RT RW, kecamatan, kantor, provinsi, negara, sekretariat.
Kemudian ketika berinteraksi, mereka sangat kental dengan konteks ruang. Waktunya bisa bersifat up to date karena berada di komunitas ya. Jadi informasi itu cepat kalau di komunitas, atau biasa disebut gosip ya. Tentunya walau hanya pada konteks tempat itu atau lokal itu. Oleh karena itu, biasanya jejak interaksi yang sudah terjadi mudah dilupakan. Neighborhood stimulasinya memakai 5 indera. Jadi ada wirupa, wirama, berarti dia mata, telinga, plus wiraga rasa, aromatik, perabaan, dan cecap. Jadi neighborhood itu satu ruang yang bisa dicerap oleh 5 indera kita. Kemudian cyberhood. Karena dia hood, tentunya harus mempunyai ciri-ciri umum hood ya. Ada batasnya. Nah, batasnya adalah batas interaksinya lebih pada konteks kedekatan adat, kedekatan kebiasaan. Jadi bukan kedekatan wilayah. Tentunya adat gaya lama maupun gaya baru. Wilayahnya tidak menjadi tempat hidup, tapi adatnya tetap menjadi bagian dari cara hidup. Nah, wilayah hood dan adat hood sama-sama menjadi wahana yang mengentalkan kultural lokal seperti di neighborhood. Namun dalam banyak kasus sebenarnya sekaligus mengembangkan kultural fugal karena dia sangat cepat ya, real time. Kemudian batas wilayahnya tidak bertapal ya, cair tanpa batas, borderless ya. Yang menarik, tapalnya itu ada julukannya. Misalnya Facebooker, berarti dia orang-orang yang bermain di Facebooker. Ketika dia keluar dari Facebook, maka dia tidak disebut Facebooker. Jadi tetap ada tapal batas, tapi tidak berupa border. Jadi ada Facebooker, ada YouTuber, ada gamer, ada gaming clan, dan lain-lain. Nah, tugasnya teman-teman sebutkan 2 komunitas yang berbatas seperti Facebooker, YouTuber, dan lalu sebutkan apa batasnya dan mereka itu siapa ya. Nah, yang menarik pada konteks cyberhood, tiba-tiba gender itu menjadi terangkat ya. Nah, ini apakah karena dorongan dari feminisme dari neighborhoodnya kemudian beralih ke cyberhood, tapi yang jelas gerakan perempuan bisa muncul dengan jelas. Kemudian batas berinteraksi itu tidak kental pada satu ruang, tapi pada waktu, dan dia bersifat real time, bukan sekedar up to date. Sekaligus bersifat sementara karena selalu real time. Twitter dan WA misalnya, dia temanya per percakapan. FB kira-kira trending topiknya 3 hari. Artinya kalau ada trending topik lebih dari 3 hari, kita harus hati-hati. Apalagi kalau sudah sampai seminggu. Jangan-jangan ada yang menggoreng tuh. Jadi hati-hati ya. Kemudian IG dan podcast misalnya dia per trend. Jadi per trendnya seperti apa, dia mengikuti itu. Walaupun nggak ada batas ruang, namun sebenarnya cyberhood itu meninggalkan jejak interaksi digital atau yang biasa disebut jejak digital yang sangat nyata. Kejadiannya bisa dilupakan, tapi mudah diingat kembali dengan jejak digital itu. Jadi ini yang sifat yang berbeda dengan neighborhood. Neighborhood itu seringkali jejak-jejak masa lalu dilupakan dan akhirnya hilang bersama waktu. Tapi kalau di cyberhood, hati-hati, dia meninggalkan jejak digital. Jadi orang yang ngomong A di masa lalu, kemudian berperilaku B di masa depan,
Orang tuh bisa mengkonfirmasikannya. Lu dulu bilang A, sekarang berperilaku B. Jadi harus hati-hati. Ruang neighborhood sekarang banyak dibuat khusus untuk komunitas cyberhood. Ini menarik ya. Jadi dari komunitas cyberhood itu diturunkan menjadi cyberhood. Kalau dulu komunitas neighborhood lalu membuat grup WA ya, komunitas neighborhood membuat grup Facebook. Nah sekarang sudah kebalik, sudah vice versa, udah bolak-balik. Justru komunitas yang betul-betul lahir di cyberhood kemudian membuat ruang neighborhood lagi. Jadi misalnya arisan online, festival game community, dan lain-lain. Nah silahkan cari komunitas cyberhood yang kemudian membentuk ruang neighborhood untuk bertemu muka ya, face to face ya. Nah ini tugas individu juga ya. Nah kemudian batas komunikasinya sebenarnya hanya wirupa wirama, dia hanya mata dan telinga. Komunikasi pada cyberhood belum mampu memberikan stimulan langsung raba, cecap, aromatik ya. Misalnya kalau acara memasak online sejatinya hanya visual dan audio. Kita tidak bisa merasakan lezatnya secara langsung, kita tidak bisa mencium aromanya, apalagi meraba misalnya buah yang kasar, bawang yang halus, itu tidak bisa. Sekarang setelah kita bicara neighborhood, kita bicara cyberhood, karena sekarang lagi musim banjir, pilih peristiwa banjir di suatu kota, boleh Jakarta, boleh Bandung, boleh Pekalongan, boleh Solo dan lain-lain, boleh juga di luar Jawa ya. Nah, seperti apa diberitakannya pada dunia cyberhood? Jadi di web news, di Facebook, di IG, di Twitter, di WA ya. Nah, biasanya mereka di cyberhood itu bicaranya langsung makna, langsung konotasinya. Nah, mengapa konotasinya demikian ya dalam berita-berita banjir di kota itu? Misalnya di kota Jakarta, di kota Bandung, nanti di kota Semarang yang kemarin juga banyak diberitakannya. Nah, untuk tahu bagaimana konotasinya demikian, analisis dulu peristiwa sebenarnya seperti apa. Lalu peristiwa yang diberitakan seperti apa? Pesan apa yang sebenarnya tersampaikan ya? Nah, kemudian teman-teman bisa memperkirakan makna apa yang terbangun dari peristiwa-peristiwa yang diberitakan, pesan-pesan yang tersampaikan terkait dengan peristiwa sebenarnya. Apakah peristiwa sebenarnya seperti itu atau tidak? Itu perlu analisis. Nah, tugas individunya sebutkan 2 nama komunitas yang bersifat cyberhood, lalu uraikan apa batas-batas dari komunitas itu. Kemudian tugas 2 individu, sebutkan 2 ruang neighborhood yang diadakan khusus untuk komunitas cyberhood. Nah, uraikan kenapa ya kok perlu membuat ruang neighborhood itu. Justru tiba-tiba mereka ingin bertemu muka langsung ya di satu wilayah, di satu tempat yang berbatas, misalnya di stadion, di rumah, di tempat pertemuan, dan seterusnya. Terakhir, ini tugas kelompok. Pilih peristiwa banjir di suatu kota, bisa Jakarta, Semarang, Bandung, Indramayu. Seperti apa itu diberitakan pada dunia cyberhood? Lalu perhatikan konotasi-konotasi pada hal-hal
yang diberitakan di dunia cyberhood. Nah, ini kita akan berlatih bagaimana menilai satu berita dari konotasi-konotasi yang sering bermunculan di cyberhood. Mana yang benar, mana yang tidak benar, memang seringkali sulit, tapi kita latihan mulai dari mencoba menilik peristiwa sebenarnya apa, peristiwa yang diberitakan itu seperti apa, lalu pesan-pesan yang tersampaikan apa sebenarnya, lalu makna-makna yang terbangun seperti apa. Seperti biasa dibuat di PPT, Soskom T4 nama grup, sebutkan pustaka-pustaka yang dipakai, dikumpulkan hari Minggu 7 Maret 2021. Demikian kuliah hari ini. Terima kasih Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.